Mungkin dong dia yang mendekat ke kita, ya dong, nggak mungkin dong dia yang ngemis-ngemis ke kita, jilatin pantat Indonesia, nggak mungkin dong. Jadi di situ ada 2 poin penting yang lu harus banget inget kata-kata gue ini. Ini gue jadi kayak juru bicara Kanada, ini gue kayak di endorse Kanada nih by the way nih guys. Tapi ya udahlah. Jadi di sini guys ada 2 poin penting di sini. Yang pertama apa? Ternyata memang Bill C-18, bill yang merupakan hadiah dari Kanada untuk Prabowo itu betul-betul diinginkan oleh Kanada. Kanada pengen banget bill itu pas. Kanada pengen banget bill itu undang-undang ya. Jadi undang-undang trade agreement Indonesia-Kanada itu lolos. Jadi disahkan resmi jadi undang-undang berlaku di sana. Jadi artinya itu bukan Indonesia yang kengebetan pengen jadi temennya Kanada, kagak. Sebaliknya, justru Kanada yang pengen banget kerjasama dengan Indonesia. Kanada yang pengen banget kolaborasi dengan Indonesia. Dari situ kan udah tahu ya kalau Indonesia memang ditakdirkan jadi negara gagal, mana mau ada orang temenan. Justru ketika Indonesia punya peluang jadi pemenang, orang ramai-ramai bergabung, ramai-ramai mendekat. Tadi lu lihat tuh, dia bahkan berharap, I hope it does, I hope it does, I hope the bill pass. Itu poin yang pertama. Itu kehendak Kanada guys, bukan kehendak Indonesia. Tapi itu bisa menguntungkan dua belah pihak. Itu tergantung dari para pengusaha lah. Makanya gue bentar lagi mau survei juga ke Kanada. Ada begitu banyak opportunity yang bisa jalan ketika kita udah ratifikasi agreement trade ini antara dua negara guys. Karena isi perjanjian C-18 ini menurut gue bagus banget, keren banget. Tapi ya pasti anjing-anjing peliharaan George Soros ngata-ngatain lagi tuh. Padahal kita bisa untung besar dari situ. Nanti teman-teman juga bisa cari cuan dari sana, gue share caranya ya. Nah yang kedua poin penting dari Yuen Pauwo itu apa? Bahwa Kanada sekarang udah nggak mau lagi bergantung dengan satu kekuatan dunia yang namanya di sini pasti Amerika Serikat, negara tetangganya sendiri. Mereka udah kesel sama Amerika Serikat bro. Nah ini peluang buat kita nih negara-negara berkembang ya buat cari mitra dagang baru. Dan Kanada udah secara terbuka berani melawan Amerika Serikat, secara terbuka bilang dia mau diversifikasi, secara terbuka dia bilang dia mau menjadikan Indonesia sebagai negara prioritas. Jadi for your information aja guys, sejak Trump berulang kali ya mengancam negara-negara di planet bumi ini, ya Venezuela lah, Kuba lah, Iran lah, Turki lah, semua diancam lah. Itu ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ternyata dia juga ngancam NATO, dia ngancam negara Jerman, dia ngancam negara-negara sekutunya termasuk Kanada itu sendiri guys. Jadi Kanada itu bahkan diancam diakuisisi sama Amerika Serikat. Mau dijadikan negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat merencanakan buat menculik nih Perdana Menteri Kanada juga. Ya wajar aja Kanada makin sebelah ya dengan Amerika, dan dia nggak mau lagi bergantung dengan negara-negara barat. Dan mereka pengen banget diversifikasi hubungannya, ekonominya ke negara-negara Asia.